Semangat pagi, apa kabar jemaat Tuhan? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam tuntunan Tuhan menjalani setiap hari anugerahnya bagi kita. Kita persekutukan hati, pikiran, dan kehidupan kita melalui saat teduh edisi Senin 12 Oktober 2020. Kita siapkan firman Tuhan dari Matius 16 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Tetapi sebelumnya, kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami hari ini. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh kekuatan baru. Semua karena kemurahan-Mu. Dan kami akan mengawali hari anugerah Tuhan bagi kami saat ini dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami mampu memahami, mengerti apa makna firman Tuhan. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Lalu berfirmanlah, karena kami siap mendengar dan siap melakukan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Injil Matius pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Amin. Dari perikop pembacaan kita Injil Matius pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Yang menjadi nats perenungan kita adalah ayatnya yang keempat. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yang disimpulkan dalam satu tema, permohonan yang munafik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekelompok pemuka agama meminta Yesus untuk memberikan kepada mereka suatu tanda dari surga. Ayat 1 bacaan kita. Sebenarnya mereka telah menyaksikan mujizat-mujizat Yesus, tetapi mereka meremehkan atau menganggap semua itu dari setan. Orang-orang Farisi menuntut Yesus untuk melakukan suatu mujizat yang lain. Mungkin seperti Yosua yang memerintahkan matahari dan bulan agar berhenti. Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Atau seperti Elia yang memanggil api dari langit. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 40. Mereka melakukan hal ini untuk mencobai Yesus. Saudara-saudara, Yesus melihat kemunafikan yang ada di dalam hati mereka. Dia pun berkata bahwa mereka sanggup meramalkan cuaca dengan melihat langit. Tetapi mereka tidak dapat membaca tanda-tanda zaman yang jauh lebih jelas yang dinyatakan di dalam pelayanan, pengajaran, dan penyembuhannya. Ayat 3 bacaan kita. Sebagian orang mengatakan bahwa mereka mau percaya kepada Yesus asalkan dia menunjukkan mujizat-mujizat seperti yang tertulis di dalam Injil. Tetapi apakah mereka akan memberi tanggapan yang berbeda dengan para pemuka agama pada zaman Yesus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mencari kebenaran dengan tulus memiliki semua bukti yang diperlukan untuk beriman. Kebangkitan Yesus merupakan peristiwa sejarah yang dapat diandalkan.
Kuasa Kristus yang bangkit dapat dilihat di dalam diri para pengikutnya. Kitab Perjanjian Baru berbicara kepada akal, budi, dan hati dari setiap jiwa yang tulus dan haus akan kebenaran. Karena itu, meminta lebih daripada itu merupakan permohonan yang munafik. Menuntut mujizat untuk percaya kepada Yesus berarti mengabaikan bukti kebangkitannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berita firman-Mu telah diperdengarkan kepada kami di pagi yang indah ini. Kiranya melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjadikannya pegangan, pedoman dalam hidup dan kehidupan anugerah Tuhan. Kami pasrahkan pagi ini Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan sertai kami, arahkan kami, sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Karuniakan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan bagi kami, dalam kami mengangkat segala tugas pekerjaan pelayanan kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan berkenan memberkati setiap usaha, rencana-rencana kami, pelayanan dan pekerjaan kami, sehingga semuanya membuahkan hasil dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan anak-anak dan cucu-cucu terkasih kami. Peliharakan mereka, tuntun mereka dalam segala aktivitas mereka. Karuniakan kesuksesan, keberhasilan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, dimanapun mereka berada, baik yang dekat pun yang jauh. Tuhan tuntun, Tuhan sertai mereka semua. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu. Tuhan kiranya Engkau berkati, peliharakan dalam segala aktivitas mereka. Jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh Tuhan kami mau serahkan. Kiranya Tuhan yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa buat para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Biarlah mereka pun tetap dalam keadaan baik, dan kami senantiasa saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, pelayanan-pelayanan sepekan Tuhan, kiranya campur tangan di dalamnya. Bahkan seluruh kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan ke depan ini, Tuhan berkenan memberkati, sehingga semuanya berjalan dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Bapa, kami berdoa buat majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan mereka. Kami berdoa membawa pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Pulihkan dari pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, membawa perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang, kiranya Engkau berkati, sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Berkati Tuhan akan tim medis di dalam pelayanan dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka boleh melakukannya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lindungi mereka dalam pengobatan mereka dan dalam masa karantina. Biarlah mereka semua boleh sembuh seperti sedia kala seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Seantero perjalanan kehidupan kami hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami. Kiranya Tuhanlah yang akan terus menuntun dan memberkati kami dalam kehidupan ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Dengarkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.